أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Umdah fil Ahkam atau Umdatul Ahkam. Pembahasan kita masih dalam bab al-istitobah, yaitu tentang ba'dul adab fi qada'il hajah, sebagian adab ketika seorang dia buang hajat, yaitu larangan seorang ketika buang hajat menyentuh kemaluannya atau istinja menggunakan tangan kanan. Baikala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan an Abi Qatadah Al-Harith ibni Rib'iyin Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabulu, janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan wahwa yabul, dan dia sedang buang air kecil, sedang kencing. Wala yatamassah minal khala biyamini, demikian juga janganlah dia cebok setelah buang air kecil atau buang air besar dengan tangan kanannya. Wala yatanafas fil ina, dan janganlah dia bernafas di wadah atau di sebuah bejana. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim. Maka Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam Kitabul Wudu. Beliau masukkan dalam bab An-Nahyu Anil Istinja Bil Yamin, larangan cebok menggunakan tangan kanan. Demikian juga beliau masukkan dalam bab La yumsiku dzakarahu biyaminih idza bala, seorang tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika buang air kecil, jadi ketika kencing. Demikian juga hadis ini beliau bawakan dalam Kitabul Ashribah, masuk dalam bab An-Nahyu Anit Tanafus fil Ina, larangan seorang dia bernafas fil ina, dalam bejana atau dalam wadah. Adapun Imam Muslim membawakan hadis ini dalam Kitabut Thaharah, beliau masukkan dalam bab An-Nahyu Anil Istinja Bil Yamin, larangan cebok menggunakan tangan kanan. Maka dari sini kita tahu bahwasanya Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim yang membawakan hadis ini dalam kitab sahih mereka, maka mereka memberikan judul bab demikian, membawakan hadis ini dalam bab tersebut untuk menunjukkan di antara adab ketika buang hajat tidak cebok menggunakan tangan kanan dan hukumnya terlarang. Maka hukum asalnya ini terlarang, sehingga tadi Imam Bukhari beliau masukkan dalam bab An-Nahyu Anil Istinja Bil Yamin, demikian juga Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian terkait dengan hadis ini, maka secara umum bahwasanya syariat Islam itu bimura'ah al-adab al-aliyah, sebagaimana kata Syekh Salim bin Al-Hilali dalam Zubdatul Afham, bahwasanya ja'at asy-syari'ah al-islamiyah bimura'atil adab al-aliyah fi kulli su'uni hayatil ibad.
syariat Islam itu sangat memperhatikan adab yang luhur dalam semua kehidupan seorang hamba. Maka dalam syariat Islam sangat memperhatikan masalah adab, di antaranya adab ketika seorang dia buang hajat. Wa fi hadzal hadits jumlatun min dalik, maka di dalam hadis ini menjelaskan sebagian adab tersebut. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an imsakid dzakar bil yamin halal baul. Di antaranya Nabi melarang memegang kemaluan menggunakan tangan kanan ketika buang air kecil. Wa anil istinja biha min baulin aw ghaid. Nabi melarang istinja biha, menggunakan tangan kanan baik ketika atau baik setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Kenapa demikian? Li'anna dzalika yunafi takrimal yamin. Karena itu bertolak belakang, bertentangan dengan takrimal yamin, memuliakan tangan kanan. Allati ju'ilat lil asya as-sarifah, yang tangan kanan itu dijadikan untuk al-asya as-sarifah, sesuatu yang mulia. Jadi sesuatu yang mulia. Maka ini termasuk adab yang diajarkan dalam Islam. Ketika seorang dia buang air kecil, jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Demikian juga ketika seorang dia cebok, habis buang air besar ataupun buang air kecil, maka jangan cebok menggunakan tangan kanan. Adapun yang ketiga, wa naha kadzalik, demikian juga Nabi melarang anit tanafusi fil ina, bernafas ketika minum, ya. Jadi seorang dia bernafas di wadah yang berisi air minum. Kenapa? Li'anna dzalika yukdiruh. Itu bisa mengotori air minum tersebut ala man ba'dahu. Itu bagi orang yang minum setelahnya. Jadi kalau dia tidak minum sendiri, misalkan ada orang lain minum setelahnya, kok dia bernafas di wadah yang berisi air minum, maka ini yukdiruhu ala man ba'dahu. Maka ini tentu akan membuat jijik orang setelahnya karena bisa mengotori air tadi. Wa rubbama yahmilu nafasahu amradon wa agdaron. Boleh jadi nafasnya tersebut membawa penyakit, membawa kotoran, tulawithu al-ina, yang akan mengotori wadah. Jadi yang akan mengotori wadah. Sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Baik, kemudian faedah yang bisa kita petik, kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu anil istinja wa masid dzakar bil yamin. Larangan seorang dia cebok dan menyentuh kemaluan menggunakan tangan kanan. Fala yajuzu lil mar'i an yasta'ina bil yamin fi syai'in min ahwalil istinja, maka tidak boleh bagi seseorang menggunakan tangan kanannya ketika sedang cebok. Jadi ketika sedang cebok maka tidak boleh menggunakan tangan kanannya. Karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal ini. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham, Sarah Umdatul Ahkam. Beliau katakan di antara faedah hadis ini, nahyul ba'il an yumsika dzakarahu biyaminihi halal baul. Larangan bagi orang yang kencing memegang kemaluannya menggunakan tangan kanan saat kencing. Kenapa? Li'anna hada yunafi takrimal yamin. Ini bertolak belakang, bertentangan dengan bentuk memuliakan tangan kanan. Kemudian larangan yang ada dalam hadis ini apa? Haram atau makruh? Maka kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, wa huwa nahyun karahatun indal jumhur. Larangan yang ada dalam hadis ini maknanya makruh menurut mayoritas para ulama. Kenapa? Li'annahu min babil adab wa taujih wal irsyad. Karena ini masuk dalam pembahasan masalah adab.
masalah memberikan pengarahan, memberikan bimbingan. Maka sebagian ulama membuat kaidah apabila ada sebuah larangan dan larangan tersebut masuknya dalam bab adab, maka larangan tersebut maknanya makruh. Ini maknanya adalah makruh, tidak sampai derajat haram. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Wali annahu min babi tanzihil yamin, dan ini dalam rangka untuk memuliakan tangan kanan. Ini untuk memuliakan tangan kanan. Wadhalika indahum la yasilun nahyu fihi ila tahrim. Maka menurut mayoritas para ulama, larangan yang ada di dalam hadis ini tidak sampai derajat haram. Kemudian pendapat yang kedua, wa hamalahu Dawud ad-Dhahiri wa Ibnu Hazm, demikian juga Ibnu Hazm ala tahrim. Jadi Dawud ad-Dhahiri atau Dawud ad-Dhahiri dan Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwasanya larangan yang ada di dalam hadis ini memberikan faedah haram. Jadi haram hukumnya seorang dia ketika buang air kecil memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Haram hukumnya seorang ketika istinja, ketika cebok menggunakan tangan kanan. Wa ba'du ashabi Syafi'i asyara ilaih, dan sebagian ulama Syafi'iyah mengisyaratkan akan hal ini. Artinya ada khilaf di kalangan para ulama apa makna larangan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ketika seorang dia kencing tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan atau tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Maka kalau mayoritas para ulama katakan larangan tersebut maknanya adalah makruh. Kenapa makruh? Ada dua alasannya. Satu, karena ini larangan dalam masalah adab. Kalau larangan itu datang dalam masalah adab, maka dimaknai makruh, tidak sampai derajat haram. Yang kedua, mimba bitanzihil yamin, dalam rangka membersihkan atau memuliakan tangan kanan. Maka ini dibawa kepada makna makruh. Adapun pendapat Dawud ad-Dhahiri, Ibnu Hazm mengatakan larangan dalam hadis ini haram. Karena demikianlah hukum asal larangan. Kemudian ini dikomentari oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, wal ahwat, pendapat yang lebih hati-hati lil mukallaf, bagi seorang mukallaf, alla yamassa dzakarahu biyaminihi halal baul, tidak menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan saat kencing. Jadi ketika seorang dia kencing, jangan memegang kemaluannya menggunakan tangan kanan. Kenapa? Li'annal haditha nahaan, karena hadis ini melarang. Wa mahallun nahyi an masid dzakar bil yamin idza lam takun daruratan. Maka menyentuh kemaluan menggunakan tangan kanan ketika seorang dia buang air kecil ini idza lam takun darurah, jika tidak dalam kondisi darurat. Fa in kana thamma daruratan, apabila kondisinya darurat, jaza min ghairi karahah, maka hukumnya boleh dan tanpa dimakruhkan. Ini tanpa dimakruhkan. Misal seorang ya qadarullah tangan kirinya sakit ya, dan tidak mungkin kalau seorang itu misalkan kencing kemudian menyentuh kemaluannya dengan tangan kiri, nggak mungkin megang dengan tangan kiri, maka dalam hal ini boleh menggunakan tangan kanan, yakni indat darurah, ketika kondisi darurat. Kemudian bagaimana dengan wanita? Bagaimana dengan wanita? Kalau di dalam hadis ini tadi, la yumsikanna ahadukum dzakarahu, janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh dzakarnya, menyentuh kemaluannya, biyamini, dengan tangan kanannya, wahwa yabul, dan dia dalam kondisi buang air kecil. Maka kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, wal mar'atu karrajuli, maka wanita statusnya seperti laki-laki, fi hukmi masil kubul wa dubur bil yamin, terkait dengan menyentuh kubul dan duburnya dengan menggunakan tangan kanan.
Wa inna ma khussad dzakar bidzikri, adapun di dalam hadis ini disebutkan laki-laki secara khusus li'annal ghaliba mukhatabatur rijal, karena mayoritasnya ini ditujukan untuk laki-laki. Dan wan nisa saqaiqur rijal fil ahkam, dan yang namanya para wanita itu saqaiqur rijal, maka dia saudara bagi laki-laki, sama dengan laki-laki dalam masalah hukum, illa ma khassahud dalil, kecuali dalam hal yang ada dalil khusus tentangnya. Ini kaidah bahwasanya dalam suatu hukum wanita asalnya sama dengan laki-laki, maka dikatakan berbeda apabila ada dalil khusus. Ketika tidak ada terdapat dalil khusus yang membedakan antara wanita dengan laki-laki, maka sama. Contohnya masalah sholat. Ketika Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholalah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, maka di sini umum, mencakup perintah sholat bagi laki-laki dan perempuan. Maka siapa yang mengatakan sholatnya wanita itu berbeda dengan sholatnya laki-laki, alaihi dalil, maka dia harus mendatangkan dalil secara khusus yang menunjukkan sholat wanita itu seperti ini. Kalau tidak, kembali ke hukum asalnya. Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka ini kaidah secara umum demikian. Jadi dalam masalah hukum, wanita itu sama dengan laki-laki, jadi khitabnya sama, kecuali memang ada dalil khusus untuk mereka. Wali anna sababan nahyi ikramul yamin, demikian juga karena sebab larangan untuk memuliakan tangan kanan. Wasiyanatiha anil aqdar, dan menjaga tangan kanan dari sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Sehingga di sini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, untuk wanita yang dia misalkan buang air kecil, maka tatkala dia menyentuh kemaluannya, maka terlarang dia menyentuh kemaluannya menggunakan tangan kanan. Ima maknanya makruh, atau tadi menurut Daud Ad-Dhahiri atau Ibnu Hazm, larangan ini maknanya haram. Itu dibolehkan kapan? Indad darurah, ketika kondisi memang darurat. Baik, kemudian faedah berikutnya, Quyida an-nahyu an masjid dzakar bil yamin fi halil baul. Larangan menyentuh kemaluan menggunakan tangan kanan ini diberikan keterangan bahwasanya fi halil baul, ketika buang air kecil. Itu Nabi katakan wa huwa yabul, dan dia ketika itu sedang buang air kecil. Oleh karena itu, para ulama dalam hal ini menjelaskan, boleh enggak seorang dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan tidak sedang buang air kecil? Ya. Apakah ini dibolehkan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan hadis ini. Jadi ketika beliau menjelaskan hadis ini, apakah takyid, keterangan tambahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan wa huwa yabul, dan dia dalam kondisi kencing, buang air kecil. Apakah hadis ini punya mafhum? Mafhum itu berarti yang bisa difahami di balik itu. Itu namanya mafhum. Kalau tekstual hadis, mantuknya menunjukkan terlarang seorang dia menyentuh kemaluannya menggunakan tangan kanan saat buang air kecil. Mafhumnya berarti boleh dong kalau seorang dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan tidak sedang buang air kecil. Inilah mafhum. Ini ada istilah mantuk tekstual
nas atau tekstual dalil, ada mafhum, yaitu yang itu bisa dipahami di balik itu. Misalkan Nabi katakan, contoh mantuk dan mafhum, Nabi katakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan difahamkan dalam masalah agama. Maka mantuk dari hadis ini, teks hadis ini menunjukkan kalau orang itu faham agama, berarti apa? Dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya, kalau orang enggak faham agama, ya, kalau orang itu ya malas belajar, berarti dia apa? Tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bedanya antara mantuk dan mafhum. Maka di dalam hadis ini mantuknya, tekstual hadisnya, larangan menyentuh kemaluan menggunakan tangan kanan itu ketika kencing. Berarti mafhumnya apa? Ketika seorang dia tidak kencing, boleh enggak dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan? Nah, ini yang dibahas oleh para ulama. Maka kata Syekh Utsaimin, "Fahla hadza taqitu lahu mafhumun amla?" Apakah keterangan dalam hadis ini memiliki mafhum atau tidak? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Qila lahu mafhumun. Pendapat yang pertama, hadis ini memiliki mafhum. Jadi memiliki mafhum. Wa anna nahya an masid dzakar bil yamin innama yakunu halal baul. Maka menyentuh kemaluan dengan tangan kanan itu terlarang ketika seorang dia kencing. Fa idza nuhiya anhu halal baul, apabila itu terlarang, ya, seorang dia menyentuh kemaluannya menggunakan tangan kanan ketika kencing, padahal boleh jadi dia membutuhkannya, maka fa fi ghairi halil baul min babil aula. Selain kondisi kencing lebih terlarang lagi, ya. Li'annahu fil baul qad yahtaju ila maski, karena ketika seorang kencing boleh jadi seorang perlu untuk memegang atau menyentuh kemaluannya menggunakan tangan kanan. Ini mafhum yang pertama. Nah, mafhum yang kedua al-aks beda, yaitu kebalikannya. Li'annahu idza amsaka dzakarahu wa huwa yabulu bil yamin, apabila seorang dia menyentuh kemaluannya kondisi buang air kecil dengan tangan kanan, la ya'manu min rosasil baul, boleh jadi dia kena percikan air kencingnya alal yadil yumna, dengan tangan kanannya tadi, sehingga tangan kanannya kotor. Maka berdasarkan hal ini ya juzu an yamassa dzakarahu biyaminih idza kana la yadur. Boleh seorang memegang kemaluannya, menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan apabila tidak dikhawatirkan terjadi hal yang demikian, tidak membahayakan. Ini tidak membahayakan, berarti boleh. Berarti mafhumnya ada dua kemungkinan. Jadi mafhumnya, kata Syekh Utsaimin, ada dua kemungkinan. Jadi benar menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ini tidak boleh dilakukan ketika kencing. Berarti kalau enggak kencing ya lebih terlarang, ya kan? Kenapa lebih terlarang? Karena seorang ketika buang air kecil boleh jadi membutuhkan. Ini mafhum yang pertama. Mafhum yang kedua, kenapa Nabi melarang tadi? Karena boleh jadi kalau seorang memegang kemaluannya dengan tangan kanan terkena najis. Padahal tangan kanannya tadi apa? Tanzihun minat, dia dalam rangka untuk membersihkan diri dari sesuatu yang kotor. Jadi dalam rangka untuk memuliakan tangan kanan. Berarti kalau dirasa aman dari kotoran atau dari najis, boleh. Berarti ini dibolehkan. Maka ini dua mafhum yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian atsani, yang kedua, bahwasanya hadis ini tidak memiliki mafhum. Jadi hadis ini tidak memiliki mafhum. Artinya ya tetap terlarang seorang dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, ya, baik ketika buang air kecil ataupun tidak. Tinggal nanti makna larangan tersebut haram atau makruh. Jadi maknanya tadi haram atau makruh.
Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu taala terkait dengan hal tadi, maka beliau katakan Quyyidan nahyu an masid dzakar bil yamin fi halil baul, maka larangan menyentuh kemaluan menggunakan tangan kanan saat buang air kecil ketika karena Nabi mengatakan wahwa yabul, dan dia kondisinya sedang buang air kecil. Maka keterangan tambahan ini namanya qayyid mu'tabar. Kata beliau ini keterangan yang teranggap. Fayakunu an-nahyu mutason bihalatil baul, maka larangan ini khusus ketika buang air kecil. Ahdan bidohiril hadis, yaitu kita berdasarkan dohir hadis. Jadi berdasarkan dohir hadis. Adapun fa in kana la yabul jaza, maka kalau tidak dalam kondisi kencing itu boleh. Karena di dalam hadis yang lain ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat yang dia itu dalam hal ini memegang kemaluannya menggunakan tangan kanan, maka kata Nabi SAW, hal huwa bad'atun minka. Maka yang namanya kemaluan itu adalah bagian dari anggota tubuhmu. Sebagaimana kita memegang bagian tubuh kita yang lain, demikian juga boleh seorang dia memegang kemaluannya menggunakan tangan kanan. Yani menggunakan tangan kanan. Maka ini sebagian pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini memiliki mafhum, dan mafhumnya dibawa kepada makna itu khusus ketika buang air kecil. Adapun selain itu, seorang dia boleh dalam hal ini menyentuh kemaluannya menggunakan tangan kanan. Kemudian faedah berikutnya, disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali hafidhahullahu ta'ala, beliau juga menguatkan pendapat dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, an-nahyu an masid dzakar bil yamin mahmulun ala halatil baul. Larangan menyentuh kemaluan menggunakan tangan kanan ini dimaknai ketika buang air kecil. Wa illa, jika tidak, fahuwa bid'atun minka. Kalau tidak, maka sama kemaluan itu sebagaimana bagian anggota tubuh manusia yang lain. Sehingga anggota tubuh yang lain juga boleh disentuh, demikian juga kemaluan boleh disentuh dengan menggunakan tangan kanan. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali hafidhahullahu ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, tasisud dzakar bidzikri la mafhuma lahu. Sama ini sebagaimana tadi keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, pengkhususan penyebutan dzakar kemaluan laki-laki di dalam hadis ini la mafhuma lahu, tidak memiliki mafhum. Memiliki mafhum itu keterangan seperti tadi. Berarti kalau perempuan boleh dong, gitu kan? Karena tadi Nabi katakan bahwasanya la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini. Janganlah salah seorang dari kalian menyentuh dakarnya menggunakan tangan kanan wahwa yabul, ketika kencing. Berarti kalau wanita, karena wanita enggak memiliki dakar, maka boleh dong dalam hal ini dia menyentuh kemaluannya menggunakan tangan kanan? Jawabannya tidak. Karena hadis ini tidak memiliki mafhum, dan tadi disampaikan secara umum bahasanya an-nisa saqaiqur rijal. Jadi wanita itu ya statusnya sama sebagaimana laki-laki, kecuali memang dalam hukum syariat ya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Baik, kemudian faedah berikutnya, an-nahyu anil istinja bil yamin. Hadis ini dalil yang menunjukkan larangan cebok menggunakan tangan kanan. Jadi terlarang seorang hukumnya ketika istinja, yaitu ketika cebok, baik setelah
buang air kecil ataupun buang air besar menggunakan tangan kanan. Maka ini hukumnya terlarang. Kemudian disebutkan oleh faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, larangan dalam hadis ini apa maknanya? Cebok menggunakan tangan kanan itu apa maknanya? Maka kata beliau, fa in qala qail, jika ada orang yang bertanya, hadan nahyu fi hadhil jumal ats-tsalath hal huwa litahrim aw lil karaha. Jadi 3 hal yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini, yaitu larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, larangan cebok dengan tangan kanan, larangan bernafas di sebuah wadah saat minum, maka ini haram atau makruh? Maka jawabannya kata beliau, awalan, yang pertama, la yambagi laka abadan idza sami'tan nahya fi kitabillah au fi sunnatir rasul an taqula an-nahyu lil karaha aw lit tahrim. Tidak selayaknya bagimu apabila mendengar larangan baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis, kemudian engkau bertanya, ini larangannya statusnya haram atau makruh? Bal taqul, namun engkau hendaknya mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar dan kami taat. Fas-sahabatu radhiyallahu taala anhum idanahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in lam yakunu yas'aluna. Maka para sahabat ketika Nabi melarang mereka dari melakukan sesuatu, lam yakunu yas'aluna, maka mereka tidak mengatakan atau bertanya kepada Nabi, hal huwa nahyun lit tahrim aw lil karahah. Wahai Nabi, ini larangannya apa? Haram atau makruh? Wahada al-istifsal fihi naun min adamil inqiyad. Ini catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mempertanyakan hal ini termasuk naun min adamil inqiyad. Termasuk salah satu jenis kurangnya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyatut tam, ketundukan yang sempurna, annaqula, kita katakan sami'na wa ata'na. Wahai Nabi, kami dengar dan taat. Ya. Fa idza nahallahu an syai'in, apabila Allah Subhanahu wa taala melarang dari melakukan sesuatu, maka ijtanibhu, jauhi. Wa idza nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in ijtanibhu. Kata Syekh Utsaimin, kalau Nabi melarang dari melakukan sesuatu maka jauhi. Janganlah engkau sampai mengatakan ini makruh atau haram. Jadi ini catatan yang pertama. Jadi seorang muslim yang benar-benar inqiyad, attam, punya ketundukan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika ada larangan sebisa mungkin menjauhinya, tanpa perlu mempertanyakan ini haram atau makruh, ini haram atau makruh. Lakin idza tawarradta wa waqa'ta fil ladzi nuhita anhu. Akan tapi apabila engkau terjatuh dalam sesuatu yang terlarang tadi, lakal haqqu an taqula hal an-nahyu lit tahrim aw lil karaha. Baru kita bertanya. Jadi orang tahu ini terlarang, namun dia melakukannya. Maka di situ dia baru bertanya, status larangan ini derajatnya apa? Haram atau makruh? Jadi statusnya haram atau makruh. Kenapa? Beda konsekuensinya. Ya, beda konsekuensinya. Idza kana lit tahrim wajabat taubatu minhu. Kalau dia terjatuh dalam larangan yang haram, maka dia wajib bertaubat. Bertaubat. Wa idza kana lil karahah, namun yang sesuatu terlarang yang dia lakukan tersebut hukumnya makruh, fal amru fihi sahlun, maka perkaranya lebih mudah, lebih ringan baginya. Maka ini catatan yang penting yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian juga kondisi yang lain. Kadzalika fil amr, ba'dun nas idza sami'al amra yaqul halil amru lil wujub awil istihbab. Sebagian orang kalau dia mendengar perintah, ini wajib atau sunnah, gitu kan? Jadi kalau orang mendengar Allah Rasulnya memerintahkan, ini wajib atau sunnah.
Wal wajibu 'alaika ka muslimin idza sami'tal amra an taqula sami'na wa ata'na. Namun yang ideal orang ketika mendengar suatu perintah ya dia katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat. Waf'al al-ma'mur wala tastafsil. Jadi kerjakan perintah tanpa perlu mempertanyakan secara rinci apakah ini hukumnya wajib atau sunnah. Apakah ini hukumnya wajib atau sunnah. Maka ini faedah penting ya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau Allah dan Rasulnya melarang, maka sebisa mungkin kita meninggalkannya. Adapun kalau kita tahu ini terlarang dan kita kerjakan, baru kita boleh bertanya, ini saya terjatuh dalam larangan yang haram atau makruh. Kenapa konsekuensinya beda? Kalau itu statusnya haram, wajib baginya bertobat. Kalau makruh ya, wal amru fihi sahlun. Ya, lebih mudah lah. Adapun kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan, nggak perlu tanya, ini wajib atau sunnah. Kerjakan saja. Baru kalau dia nggak mengerjakan, ya dia bisa bertanya, ini tadi wajib atau sunnah? Kalau wajib, ya, berarti dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa, meninggalkan kewajiban. Dia telah meninggalkan kewajiban. Jadi ini perkara yang sangat penting yang hendaknya diperhatikan. Meskipun ya para ulama membahasnya, tadi kalau pendapat jumhur, bahwasanya larangan yang ada di dalam hadis ini, karena dia masuk dalam bab adab, maka larangan tersebut adalah makruh. Jadi larangan tersebut adalah makruh. Tapi meskipun itu makruh ya hendaknya seorang muslim dia katakanlah itu makruh ya tetap seorang muslim dia berusaha untuk meninggalkannya sebisa mungkin. Baik, kemudian faedah berikutnya al-i'tina bin nadhafah bi suratin amah. Maka di sini dalil Islam memperhatikan an-nadhafah, masalah kebersihan, bi suratin amah dalam gambaran secara umum, wala siyama al-ma'kulat wal masrubat, terlebih lagi makanan, minuman, allati yahsulu min talwithiha amradun bil badan wa dararun bisihah. Yang mana apabila makanan ataupun minuman tersebut kotor, bahkan ada penyakitnya, bisa menimbulkan yaitu keburukan atau penyakit untuk badan, demikian juga membahayakan kesehatan. Jadi Islam sangat perhatian terhadap hal ini. Sehingga Nabi melarang seorang dia bernafas yaitu dakhilil ina, di sebuah wadah. Jadi ketika minum, maka terlarang hukumnya dia bernafas di situ. Apakah haram atau makruh? Ya, ini tidak perlu kita tanyakan, asalnya kita berusaha menghindarinya. Kemudian dibahas oleh para ulama, apabila bernafas terlarang, meniupnya terlarang. Ya, maka meniup makanan yang panas atau minuman yang panas itu terlarang. Karena tadi dikhawatirkan akan mengotori minuman tadi. Kemudian gimana kalau pakai kipas angin ya? Maka dirinci, kalau kipas anginnya tersebut bersih, dipastikan bersih. Kipas anginnya malah banyak debunya, ya. Kemudian debunya malah ke minuman atau ke makanan, ini yang masalah. Karena tadi ilahnya, kenapa Nabi melarang? Di antaranya Pak, menyebabkan makanan atau minuman yang seorang dia bernafas di wadah tersebut menjadikan dia kotor. Atau kalau ada orang minum setelahnya jadi jijik, ya. Nggak mau minum ya, bekas orang lain. Sehingga dalam hal ini, kalau seorang dia ingin untuk mendinginkan minuman atau makanan, menggunakan kipas, apabila itu dipastikan bersih, maka hukumnya boleh. Ini makanya ini hukumnya dibolehkan. Kemudian faedah berikutnya, sumu syariah wa rahmatihi wa hikmati. Hadis ini juga dalil yang menunjukkan begitu tingginya syariat Islam, demikian juga rahmat dan hikmahnya. Haitsu amara bi kulli nafi'in mufidin. Jadi Islam itu memerintahkan segala sesuatu yang bermanfaat dan berfaedah.
Demikian juga wanaha an kulli darin mu'din. Islam melarang sesuatu yang membahayakan dan mengganggu. Ini kaidah dalam agama kita. Segala sesuatu yang bermanfaat pasti diperintahkan. Segala sesuatu yang membahayakan pasti terlarang. Ini pasti dilarang. Apabila sesuatu itu ada manfaat dan ada bahayanya, maka dilihat apabila bahayanya lebih besar, maka ini dilarang. Maka ini dilarang. Maka kenapa terlarang seorang dia minum khamar? Demikian juga judi. Ya kan? Karena Allah katakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya lebih berbahaya, lebih besar daripada manfaatnya. Berarti minum khamar, judi itu ada manfaat. Namun karena bahayanya, dosanya lebih besar sehingga Allah larang. Dan ini kaidah secara umum dalam agama kita. Kita bisa mengkiaskan segala sesuatu dengan hal ini. Oleh karena itu sebagian ulama berdalil dengan dalil-dalil yang demikian untuk berpendapat bahwasanya merokok hukumnya haram. Kenapa? Merokok ada manfaatnya, Ustaz. Kalau pusing rokok, ya, jadi seger, jadi kerja juga enak, ya, bisa melek, ya. Jadi ide-ide itu akan muncul, ya. Ya ini mungkin manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar. Nah, ketika sesuatu itu ditimbang antara maslahat dan madorotnya, lebih besar madorotnya, pasti Islam melarangnya. Apalagi merokok itu sangat membahayakan. Dan Allah katakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian, Allah sayang kepada kalian. Kalau peringatan di wadah rokok apa sekarang? Dulu ada merokok membunuhmu, ya kan? Itu mungkin diambil dari ayat tadi, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri kalian. Allah sayang sama kita, kemudian kita masukkan penyakit ke dalam tubuh kita. Demikian juga dalil secara umum, la darara wala diror. Enggak boleh seorang dia membahayakan diri sendiri, demikian juga orang lain. Maka ini kaidah yang sangat indah dalam Islam, bahwasanya segala sesuatu yang bermanfaat, berfaedah pasti diperintahkan. Segala sesuatu yang membahayakan, mengganggu pasti dilarang. Pasti dilarang. Baik, kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, hadal hadis dalla ala aslaini min usuli tib ats-tsalatsa. Maka di sini menunjukkan dua hal pokok dalam masalah kesehatan atau kedokteran, yaitu hifdzus shihah, menjaga kesehatan, alhamiyah minal mu'di, dan menjaga dari sesuatu yang mengganggu atau membahayakan. Jadi intinya kalau orang dalam masalah kedokteran itu hifdzus shihah. Jadi seorang dia menjaga kesehatannya, berarti preventif, dia sebelum sakit sudah dijaga kesehatannya. Demikian juga alhamiyah minal mu'di, dia dalam hal ini berusaha untuk menjaga diri sesuatu yang membahayakan dirinya. Jadi yang membahayakan kesehatannya. Maka Islam itu ya sangat perhatian terkait dengan masalah ini. Jadi kesehatan kita, ya, untuk kebaikan kita itu diperhatikan dalam Islam. Baik, kemudian faedah yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullahu taala, beliau katakan, tadi sudah disinggung, ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat, an-nahyu li tahrim amlil karohah. Larangan yang terdapat dalam hadis ini, tiga hal tadi, itu haram atau makruh, maka para ulama berbeda pendapat. Fajumhurul ulama hamalu an-nahya alal karoha. Mayoritas para ulama membawa makna larangan ini makruh. Adapun tadi pendapat Ibnu Hazm, demikian juga yang dikuatkan oleh sebagian ulama, bahwasanya larangan di sini maknanya haram. Maka kata beliau, wa minal ma'lum annal asla fin nahyi at-tahrim illa an yadulla dalilun alal karoha wala dalila huna. Dan kita ketahui dalam masalah usul fikih, hukum asal dari larangan itu haram kecuali terdapat dalil yang menunjukkan itu makruh. Dan kata Syekh Salim, wala dalila huna, enggak ada dalil di sini. Berarti dohirnya Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullahu taala lebih menguatkan
larangan yang Nabi sebutkan dalam hadis ini maknanya haram. Jadi maknanya adalah haram. Kecuali tadi kondisi memang darurat. Baik, mungkin demikian yang bisa kita baca, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini. Ya, masih ada waktu ya, mungkin sekitar 4 menit atau lebih daripada itu. Jika ada yang disampaikan atau ditanyakan terkait masalah ini, silakan. Iya, silakan. Iya, hukumnya terlarang. Jadi kalau kita membantu, misalkan istinja anak kita, nyeboi anak kita dengan tangan kanan kita, maka hukumnya terlarang. Jadi hukumnya terlarang. Imam makruh, imam haram tadi. Maka kita berusaha ketika nyeboi anak kita juga menggunakan tangan kiri. Jadi menggunakan tangan kiri. Bahkan sebagian ulama katakan, sudah kita sampaikan, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu meskipun kemaluan orang lain. Artinya kemaluan anak kita misalkan, tatkala kita nyeboi kok kita sentuh, ya ini bisa membatalkan wudhu. Maka saya sebutkan tambahan terkait dengan hal ini. Ikhtalafal ulama fi masi farjil ghair kal kabir al kabir was shaghir. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan menyentuh kemaluan orang lain, ya, baik anak kecil atau orang dewasa, dzakaron kana am untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Ala qaulain, ada 2 pendapat. Al-qaulul awal, yang pertama, anna massa farjil ghair al-kabir was-shaghir dzakaron kana am untha yanqudul wudu mutlaqan. Jadi menyentuh kemaluan orang lain, besar kecil, laki-laki perempuan, membatalkan wudhu secara mutlak. Kalau kita ambil ini, kalau kita sudah berwudhu, nyeboi anak kita, kemudian nyentuh kemaluan anak kita, maka batallah wudhu kita. Jadi kalau kita ambil pendapat ini, dan ini pendapat ulama Syafi'iyah. Ini pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, dan inilah yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibni Baz rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, masul farji yanqudul wudu mutlaqan, menyentuh kemaluan membatalkan wudu secara mutlak, bisahwatin wa bi ghairi sahwah, baik dengan sahwat ataupun tidak. Sawaun kana rajul awil mar'ah, apakah laki-laki ataupun perempuan. Idza masar rajul farjahu aw farjam ra'atihi aw farjat tifli in taqada al wudu. Apabila seorang dia menyentuh kemaluan istrinya atau anak kecil, maka batal wudunya. Maka ini pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya ya, pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Apa dalilnya? Ya, keumuman sabda Nabi, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Jadi hendaknya dia berwudu. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya anna massa farjil ghair al-kabir as-shaghir dzakaron kana am untha la yanqudul wudu mutlaqan. Baik, adzan dulu saja, nanti saya lanjutkan sedikit. Siapa? Enggak adzan dulu? Oh, sudah ada Pak Anas. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Pendapat yang kedua terkait dengan status hukum menyentuh kemaluan orang lain. Maka di sini pendapat ulama Hanafiyah dan Dhahiriyah, maka tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Apa alasannya? Karena Nabi kaitkan batal wudunya apabila menyentuh kemaluannya sendiri. Nabi katakan, man massa dzakarahu, siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu.
Ya, hendaknya dia berwudu. Dan ilah di sini la mafhuma ilahnya ghairu ma'kulatil makna, tidak diketahui oleh akal. Kenapa demikian? Maka mengkiaskan dalam masalah ini tidak tepat. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat, dan ini ulama Hanafiyah, bahasanya menyentuh kemaluan orang lain, anak kita, ketika nyepoin anak kita misalkan, tidak membatalkan wudu. Jadi tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.